Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 23015026. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas laporan mengenai infrastruktur server dan peran kunci IT di era digital untuk memenuhi tugas mata kuliah OS Server dan Sistem Admin. Langsung saja, saya sudah menyiapkan PPT kali ini. Untuk yang pertama, itu ada jenis server dari vendor terkemuka. Jadi, Lenovo ThinkSystem yang pertama ada Lenovo ThinkSystem SR650 rack server. Ini adalah server rack 2U, tingginya 2 unit dalam standar rack server, menawarkan kinerja tinggi dan skalabilitas yang baik. Sangat cocok untuk beban kerja seperti virtualisasi, database, dan aplikasi enterprise yang intensif karena mampu menampung banyak prosesor, memori besar, dan berbagai jenis penyimpanan. Yang kedua itu ada Cisco UCS B200M6. Ini adalah contoh server blade. Server blade ini sangat tipis dan dimasukkan ke dalam sebuah sasis atau enclosure. Keunggulan utamanya adalah kepadatan yang sangat tinggi, memungkinkan banyak server dalam ruang kecil, terintegrasi erat dengan UCS Cisco, sehingga ideal untuk lingkungan virtualisasi skala besar. Selanjutnya ada HPE ProLAN DL380 Gen 11. Dikenal karena keandalannya yang luar biasa dan keserbagunaannya. Mampu menangani hampir semua jenis beban kerja, mulai dari aplikasi umum hingga AI atau ML. Sistem manajemennya juga sangat kuat dan memudahkan pengelolaannya. Kemudian ada Dell PowerEdge R760, kinerja tinggi dengan fleksibilitas penyimpanan yang luas termasuk drive NVMe super cepat dan sistem manajemen IDRAC-nya yang sangat canggih. Terakhir ada Nutanix XC Core Series. Ini agak berbeda, sebuah appliance yang menggabungkan komputasi, penyimpanan, dan jaringan ke dalam satu unit. Kekuatan utamanya terletak pada perangkat lunak HCI yang disediakannya. Dan Nutanix juga dirancang untuk menyederhanakan infrastruktur data center, membuatnya lebih mudah dikelola. Lalu kita akan beralih ke evolusi bentuk server tunggal versus rack versus blade. Untuk yang pertama itu ada server rack, dirancang untuk dipasang di rak standar 19 inci, menghemat ruang data center, bentuknya horizontal dan diukur dalam unit U. Ini adalah jenis server yang paling umum di data center karena menawarkan efisiensi ruang yang baik dan manajemen yang lebih terpusat dibandingkan dengan server tower. Sangat ideal untuk sebagian besar aplikasi data center dan virtualisasi. Terakhir, itu ada blade server. Evolusi selanjutnya dalam kepadatan. Mereka sangat tipis dan modular, dimasukkannya ke dalam sasis khusus yang menyediakan catu daya, pendingin, dan jaringan yang dibagikan ke semua blade. Keunggulannya adalah kepadatan yang super tinggi, efisiensi daya dan pendinginan yang superior, serta manajemen yang sangat terpusat melalui sasis. Namun investasi awalnya sangat tinggi. Blade server ideal untuk data center skala besar, lingkungan FDI atau private cloud yang membutuhkan efisiensi ruang dan manajemen terpadu. Selanjutnya kita beralih ke peran kunci IT di era modern. Ada yang pertama, Site Reliability Engineer atau SRE. Ini adalah disiplin yang dipelopori Google. SRE menggabungkan keahlian rekayasa perangkat lunak untuk memecahkan masalah operasional. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem yang sangat handal, scalable, dan efisien. Tugas utamanya mereka meliputi otomasi tugas-tugas berulang, mendesain sistem pemantauan dan peringatan yang efektif, mengelola insiden sistem, dan melakukan perencanaan kapasitas untuk pertumbuhan di masa depan. Mereka juga memastikan bahwa layanan mencapai tingkat keandalan yang ditetapkan dalam SLO atau SLA. Kemudian ada DevOps Engineer. Peran ini itu menjembatani tim pengembang dan tim operasi. Tujuannya adalah untuk mengotomisasi dan mempercepat seluruh siklus pengembangan perangkat lunak, dari penulisan kode hingga deployment dan pemeliharaan. Lalu ada Cloud Engineer, adalah spesialis yang merancang, membangun, dan mengelola infrastruktur serta aplikasi di platform cloud seperti AWS atau Google Cloud Platform. Mereka memastikan solusi cloud tersebut efisien, aman, scalable, dan hemat biaya. Tugasnya meliputi desain arsitektur cloud,
development, dan provisioning sumber daya cloud, keamanan cloud, serta optimasi biaya cloud yang bisa sangat kompleks. Terakhir, untuk peran operasional ada virtualization engineer. Mereka bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola lingkungan virtualisasi, baik itu server virtual, desktop virtual, maupun jaringan virtual. Mereka berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya fisik dan menciptakan serta mengolah mesin virtual, memastikan kinerja dan ketersediaan lingkungan virtual tersebut. Ini termasuk manajemen VM, penyimpanan virtual, jaringan virtual, dan optimalisasi kinerja. Lanjut ada keamanan IT. Mari kita bahas dua tim dalam keamanan cyber yang bekerja secara berlawanan namun saling melengkapi. Ada Red Team dan Blue Team. Untuk Red Team itu adalah tim penyerang etis. Mereka bertindak seolah-olah mereka adalah peretas jahat, meniru taktik dan teknik penyerang dunia nyata untuk mencoba menembus pertahanan organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan yang belum diketahui dan secara proaktif menguji efektivitas deteksi dan respon tim biru. Tugasnya termasuk social engineering untuk menguji kesadaran karyawan dan bahkan mengembangkan eksploitasinya sendiri. Sebaliknya, Blue Team adalah tim pembela. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi aset organisasi, mendeteksi serangan, merespon insiden keamanan, dan memperkuat pertahanan secara keseluruhan. Mereka terus-menerus memantau sistem untuk aktivitas mencurigakan, menganalisis insiden, melakukan forensik digital setelah serangan, dan menerapkan kebijakan keamanan untuk mencegah kerentanan di masa depan. Untuk kesimpulannya sendiri, sebenarnya ini adalah untuk pemahaman infrastruktur server dan peran IT, spesialis krusial untuk adaptasi dan keberhasilan bisnis di era digital. Kolaborasi dan keahlian beragam tim kunci untuk inovasi dan keamanan. Untuk kesimpulannya sendiri adalah sebagian kesimpulan dapat kita pahami bahwa pemahaman mendalam tentang infrastruktur server dan peran spesialis IT yang beragam adalah kunci untuk beradaptasi dan mencapai keberhasilan bisnis di era digital yang dinamis ini. Kolaborasi serta keahlian yang beragam dari tim-tim ini sangat penting untuk mendorong inovasi sambil tetap menjaga keamanan cyber. Berikut adalah PPT dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.